Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Sulistiawati NIM 4, yang kedua Siti Rahmawati NIM 5, dan yang ketiga Adib Aulia Sofiana NIM 7. Di sini kami akan membahas tentang perencanaan desa. Yang pertama, pengertian dan tujuan perencanaan pembangunan desa. Menurut Brobowski, perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal, dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara. Sedangkan pengertian desa merupakan suatu daerah yang ditinggali masyarakat hukum dengan ikatan tertentu, seperti adanya ikatan suku atau kerabat dengan hukum adat yang berbeda pada tiap desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Tujuan RPJM Desa diantaranya yang pertama, agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 5 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan kecamatan maupun kabupaten. Yang kedua, sebagai dasar atau pedoman kegiatan pembangunan desa. Yang ketiga, sebagai masukan penyusunan RAPB desa. Sedangkan manfaat RPJM desa adalah: yang pertama, lebih menjamin kesinambungan pembangunan. 2. Sebagai rencana induk pembangunan desa yang merupakan acuan pembangunan desa. 3. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa. 4. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah. Dan yang kelima, dapat mendorong partisipasi masyarakat. Yang kedua, ada prinsip-prinsip dan prasyarat perencanaan pembangunan desa. Yang pertama, pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Yang kedua, partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Yang ketiga, berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Yang keempat, terbuka, yaitu setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa. Yang kelima, akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah desa maupun pada masyarakat. Yang keenam, selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu waktu dan peserta perencanaan pembangunan desa. Waktu perencanaan pembangunan desa yang pertama, perencanaan 5 tahunan atau penyusunan RPJM desa dilaksanakan sebelum bulan Januari di dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan atau biasa disebut Musrenbang RPJM desa. Yang kedua, perencanaan tahunan atau penyusunan RKP desa dilaksanakan setiap bulan Januari di dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbang desa. Peserta perencanaan pembangunan desa yang pertama, delegasi dusun atau RW. Yang kedua, 3 pilar desa, Pemdes, BPD, LPMD. Yang ketiga, tokoh agama, tokoh adat. 4. Unsur perempuan. 5. Unsur pemuda. 6. Unsur keluarga miskin atau gakin. 7. Organisasi kemasyarakatan desa, partai politik yang ada di desa. 8. Pengusaha, koperasi, kelompok usaha atau pemasaran kelompok tani atau nelayan, PPL. 9. Pelaku pendidikan, kepala sekolah, komite sekolah, guru. 10. Pelaku
pelaku kesehatan, bidan desa, petugas kesehatan atau posto, PLKP. 11 unsur pejabat pemerintah kecamatan, 12 UPTD yang ada di kecamatan. Penyelenggara perencanaan pembangunan desa, tim penyelenggara musrenbang atau TPM desa seringkali juga disebut sebagai Pokja perencanaan desa atau tim teknis atau tim perencanaan. Istilah yang dipakai sesuai dengan yang dicantumkan dalam SK Kepala Desa untuk kepanitiaan musrenbang, terdiri dari 3-7 orang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Sebagai tim pemandu biasanya terdiri dari 2-3 orang anggota TPM. Komposisi TPM sebaiknya seimbang, terdiri dari pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, unsur perempuan, berbagai latar belakang sektor ekonomi, pertanian, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, dan lainnya. Keberagaman usia, generasi muda atau tua, dan mewakili wilayah, dusun atau RW. Kendala yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan desa. Yang pertama, terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional. Yang kedua, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri maupun sumber dana dari luar. Yang ketiga, belum tersusunnya kelembagaan sosial ekonomi yang mampu berperan secara efektif. Yang keempat, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas. Yang kelima, kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat, serta lebih kritis dan rasional. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Materi selanjutnya, proses pengembangan dan pelaksanaan RPJM Desa. Proses penyusunan RPJM Desa. Adapun tahap dalam proses penyusunan RPJM Desa yaitu yang pertama, tahap persiapan musrenbang RPJM Desa. Tahap ini merupakan semua proses yang perlu dilakukan mulai dari sosialisasi, pengkajian desa bersama masyarakat, dan penyusunan draft rancangan awal RPJM Desa. Yang kedua, tahap pelaksanaan musrenbang dan penyusunan RPJM Desa. Tahapan ini meliputi proses musyawarah bersama warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas draft rancangan awal RPJM Desa dan menyepakati berbagai hal penting di dalamnya. Yang ketiga, tahap pelembagaan dokumen RPJM Desa. Tahapan ini merupakan proses legislasi penetapan dokumen RPJM Desa ke dalam peraturan desa. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi peraturan desa tentang RPJM Desa tersebut kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Materi yang terakhir, langkah-langkah penyusunan RPJM Desa. Yang pertama, sosialisasi musrenbang RPJM Desa. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau warga tentang pentingnya desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sehingga proses penyusunan yang partisipatif mendapat dukungan warga. Sosialisasi ini dapat difasilitasi oleh kecamatan maupun pemerintah desa sendiri. Yang kedua, pembentukan dan persiapan tim perencanaan desa. Tim perencanaan desa bertugas membantu kepala desa dalam menyusun perencanaan desa, baik jangka menengah atau 5 tahun maupun perencanaan jangka pendek atau 3 tahun. Luaran atau output dari tahap ini adalah SK Kepala Desa tentang Pokja Tim Perencanaan Desa yang bertugas memfasilitasi dan menyusun dokumen perencanaan desa. Pokja atau tim perencanaan desa yang siap menjalankan tugasnya setelah memperoleh pembekalan yang diperlukan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan kriteria tim, penentuan tim, dan pembekalan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.